Kapal terbaru milik TNI AL bernama KRI Canopus 936 telah selesai dibangun dan siap beroperasi. Kapal ini digambarkan sebagai kapal canggih dengan teknologi modern yang akan meningkatkan kekuatan dan kemampuan pertahanan laut Indonesia. Para pencinta kapal perang dan dunia maritim, pernah dengar nama Abe King and Rasmussen? Tenang, ini bukan duo DJ asal Jerman atau band metal yang lagi naik daun, tapi galangan kapal legendaris yang sudah eksis sejak tahun 1907 di Lemwerder, Jerman. Dan kabar gembiranya, galangan ini lagi siap-siap bikin hajatan besar. Bukan pesta ulang tahun, bukan konser Rammstein, tapi sesuatu yang jauh lebih keren, yaitu meluncurkan kapal perang terbaru pesanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. KRI Canopus 936. Keren banget ya. Kedengarannya kayak nama bintang. Dan memang betul, Canopus itu nama bintang terang di langit selatan. Pas banget buat kapal yang tugasnya menjelajah samudra luas. Sekarang, coba bayangin, kapal sebesar 105 meter panjangnya, 17,4 meter lebarnya, dan punya 90 kru di dalamnya. Itu kalau dikumpulkan semua, bisa bikin satu komplek kos-kosan terapung. Kapal ini nggak cuma jalan-jalan di laut, tapi punya misi mulia, melakukan survei dan pemetaan laut dari pantai dangkal sampai samudra dalam. Jadi, kalau nanti kamu lihat peta laut Indonesia yang detail banget, kemungkinan besar kapal seperti KRI Canopus inilah yang bantu ngukur. Nah, proyek ini bukan proyek ecek-ecek. Kerjasamanya kelas dunia. Platform kapalnya, alias badan utamanya, dibangun oleh PT Palindo Marine di Batam. Sementara sistem dan peralatan canggihnya dipasang di Abe King and Rasmussen di Jerman. Dan karena ini kerjasama offset agreement antara dua negara, Indonesia nggak cuma beli kapal, tapi juga dapat transfer teknologi, alias ilmunya ikut dibawa pulang. Ini yang penting banget, karena ke depan kita bisa bikin kapal sekelas ini sendiri. Lucunya nih, kapal ini sempat tur keliling dunia sebelum resmi bertugas. Setelah diluncurkan di Batam, pada September 2024, dia naik transporter dikirim jauh ke Jerman buat dipasangin alat-alat super canggih. Bayangin, kapal Indonesia jalan-jalan ke Jerman, kayak lagi ikut student exchange versi laut. Dan soal kecanggihannya, jangan ditanya. KRJ Canopus 936 ini bisa dibilang kayak laboratorium laut terapung. Dia punya AUV atau Autonomous Underwater Vehicle, semacam drone bawah laut yang bisa menyelam sendiri. Ada juga ROV atau Remotely Operated Vehicle, semacam drone bawah laut yang dikendalikan dari kapal. Kayak main game, tapi taruhannya miliaran rupiah. Dan bahkan AUV atau Unmanned Aerial Vehicle, drone udara buat pemetaan dari atas. Dan kapal ini juga punya dek helikopter, meskipun belum ada hanggarnya. Mungkin biar helinya bisa langsung landing, foto, terus cabut lagi. Kayak influencer. Tapi yang menarik, KRI Canopus ini nggak cuma buat riset laut, tapi dia juga bisa bantu penyelamatan kapal selam. Iya, dia dilengkapi Submarine Rescue Vehicle System, semacam alat penyelamat bawah laut buat bantu kalau ada kapal selam yang lagi ngambek di dasar laut. Aduh. Dan semua ini teman-teman adalah bagian dari proyek besar selama 3 tahun. Mulai dari Januari 2023 sampai Desember 2025 nanti. Dan menariknya lagi, galangan Abe King and Rasmussen ini bukan pemain baru buat Indonesia. Mereka juga yang bikin 2 kapal pemburu rancun modern, KRI Pulau Fani 731 dan KRI Pulau Vanildo 732. Jadi, mereka ini bisa dibilang teman lama TNI AL di dunia kapal canggih. Nah, kalau kita tarik garis besar, KRI Canopus 936 ini bukan sekedar kapal biasa. Dia adalah simbol dari kemampuan Indonesia menguasai teknologi maritim canggih, sekaligus bukti kalau kita bisa bersinergi dengan dunia internasional, tapi tetap mengutamakan kepentingan nasional. Bayangkan, di laut yang luas dan kadang ganas, ada kapal yang mampu memetakan dasar laut, mendeteksi benda bawah air, bahkan menyelamatkan kapal selam. Ini artinya kedaulatan maritim kita semakin kuat.
Dan TNI AL punya alat yang canggih untuk menjamin keamanan laut Indonesia. Dan jangan lupa, proyek ini juga membangun SDM. Kru yang akan mengoperasikan kapal ini dilatih langsung menggunakan peralatan kelas dunia. Jadi, keahlian mereka juga meningkat. Bukan hanya kapalnya yang canggih, tapi personelnya pun jadi modern dan siap menghadapi tantangan laut global. Lucunya, KRI Canopus ini seperti kapal wisata ilmiah super serius. Bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa main drone bawah laut, bisa bantu penyelamatan kapal selam, tapi semua itu demi misi yang serius, bukan cuma buat pamer. Kalau dipikir-pikir, kapal ini seperti Swiss Army knife versi laut. Ada kapal, tools prakas, jadi all in one gitu ya. Semua fungsi ada, semua siap digunakan, dan semuanya untuk keamanan serta pengetahuan. Nah, jadi teman-teman, setiap bagian dari kapal ini, dari A-frame di buritan, dek helikopter, hingga sensor canggih di dasar laut, punya peran penting. Bahkan setiap baut yang dipasang, setiap kabel yang ditarik, adalah bagian dari strategi Indonesia menguasai lautnya sendiri. Dengan hadirnya KRI Canopus 936, kita nggak cuma punya kapal penelitian modern, tapi juga simbol kedaulatan, inovasi, dan kebanggaan nasional. Dan percayalah, kapal ini akan menjadi salah satu ikon maritim Indonesia di samudra, sekaligus alat vital bagi TNI AL untuk menjalankan misi ilmiah dan pertahanan dengan maksimal. Dan yang bikin KRI Canopus 936 ini benar-benar istimewa, bukan cuma ukurannya yang besar atau teknologinya yang canggih, tapi kemampuannya untuk menjelajah laut dalam hingga samudra luas. Itu artinya, kita bisa mengetahui kondisi laut Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari laut dangkal sampai laut terdalam. Kalau biasanya peta laut cuma terlihat di buku atau layar komputer, sekarang TNI AL punya alat nyata di laut untuk memetakan, meneliti, dan mengamankan wilayah perairan kita. Dan jangan salah, setiap sensor, drone, dan peralatan canggih di kapal ini punya fungsi penting. Misalnya, AUV dan RUV bukan cuma mainan robotik bawah laut, tapi bisa mendeteksi objek tersembunyi, memetakan topografi dasar laut, bahkan mendukung operasi penyelamatan kapal selam. Sementara UAV membantu pemetaan dari udara, seperti mata elang yang bisa memantau area luas hanya dalam hitungan menit. Lucunya, bayangkan kapal ini kayak laboratorium laut yang super sibuk tapi keren. Sementara kru sibuk mengoperasikan alat-alat canggih, kapal ini bisa jalan ke berbagai laut dunia, mempelajari setiap gelombang, dan tetap siap menghadapi tantangan nyata di laut lepas. Kalau dipikir-pikir, kapal ini seperti genius multitasking versi laut. Semua tugas bisa dilakukan sekaligus, dari ilmiah, pertahanan, sampai penyelamatan. Dan yang paling penting, KRI Canopus 936 ini simbol kebanggaan Indonesia. Bukan hanya karena kapal ini modern dan canggih, tapi juga karena bisa menunjukkan kalau Indonesia mampu bersinergi dengan dunia, memanfaatkan teknologi internasional, tapi tetap mengutamakan kepentingan nasional. Kalau teman-teman bayangkan, 3 tahun pembangunan kapal ini bukan sekedar soal logistik atau baja. Setiap proses, dari desain, peluncuran, uji coba, sampai pelatihan kru adalah investasi masa depan bagi pertahanan dan ilmu maritim Indonesia. Dengan hadirnya KRI Canopus 936, TNI AL bukan hanya memiliki kapal riset modern, tapi mendapatkan kemampuan strategis yang akan berdampak panjang bagi keamanan laut dan penguasaan wilayah perairan nasional. Dan tentu saja, setiap orang yang terlibat, dari galangan di Batam, Abeking and Rasmussen di Jerman, hingga kru kapal di laut, menjadi bagian dari sejarah baru maritim Indonesia. Mereka bukan cuma membangun kapal, tapi membangun simbol kedaulatan, inovasi, dan kebanggaan nasional. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.